Halo Sobat Al-Jazari, jumpa lagi. Kali ini saya akan bercerita tentang apa yang saya lakukan ketika saya sudah memasuki proses finishing crossbow, apa saja kendalanya, dan bagaimana cara saya menyelesaikan semua masalah yang muncul saat proses finishing. Dua unit crossbow ini adalah pesanan dari Nusa Tenggara Barat dan Banten. Karena mereka semua tidak mengajukan permintaan khusus terkait berapa LBS draw weight crossbow pesanannya, maka saya buat draw weight kedua, crossbow ini sama-sama 171 lbs. Ini bukti timbang draw weight-nya. Sebenarnya, untuk menghasilkan angka draw weight seperti ini pun, sudah membutuhkan waktu dan proses pengerjaan yang panjang loh. Tidak serta-merta, ketika saya bikin crossbow langsung otomatis jadi 170 atau 180 lbs. Crossbow yang baru jadi biasanya ada di rentang 200 sampai 230 lbs. Saya akan mengurangi berat tarikan ini secara perlahan dan hati-hati, sedikit demi sedikit. Jika draw weight sudah sesuai keinginan, langkah selanjutnya adalah pengujian kinerja trigger sekaligus koreksi akurasi. Selama trigger masih dirasa terlalu keras tarikannya, maka koreksi trigger akan terus berlanjut. Kadang, koreksi kekerasan trigger ini bisa menghabiskan waktu sampai 3 hari. Cara efektif untuk koreksi trigger dan koreksi akurasi adalah dengan terus-menerus melakukan pengujian tembak. Untuk efisiensi waktu, saya melakukan pengujian ini di dalam workshop saya. Ini adalah bekas pengujian arrow pendek yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Arrow pendek itu jauh lebih sensitif terhadap penyimpangan kelurusan pada arrow track. Sehingga jika ada deviasi sedikit saja pada arrow track, maka hasil tembakan arrow pasti tidak akan pernah akurat. Lumayan repot ya guys, sekedar untuk mencabuti arrow-nya. Ya, tapi saya rasa ini adalah cara paling murah yang bisa saya lakukan. Hahaha. Proses yang paling banyak menghabiskan waktu adalah meluruskan arrow track, yaitu bagaimana caranya dari pangkal sampai ujung siring arrow track itu konsisten lebarnya 6 mm dan tidak boleh ada lengkungan walau hanya selebar rambut. Oke, sekarang kita mulai pengujian pertama ya guys. Saya akan melakukan test shoot dari jarak 6 meter menggunakan arrow pendek berukuran 30 cm. Saya mulai dari crossbow dengan kode A.
Benar saja, trigger masih terlalu keras, dengan akurasi hasil tembakan yang terlalu banyak menyimpang. Saya melakukan pengujian tembak ke tiap-tiap unit minimal 2 kali tembak tiap sesi pengujian. Hasil pengujian tembak untuk crossbow dengan kode A, trigger masih terlalu keras dan akurasi masih terlalu banyak menyimpang. Oke, sekarang saya akan lanjut ke crossbow dengan kode B. Ternyata, crossbow dengan kode B pun sama saja. Trigger sangat keras, dan akurasinya berantakan. Lalu, kenapa ini semua bisa terjadi? Ketika saya melakukan pengujian di video sebelumnya, akurasi malah sudah mulai membaik. Tapi ketika saya melakukan pengujian final, akurasi malah memburuk. Ini penjelasannya. Jadi begini, saat saya melakukan koreksi final, saya akan menipiskan dudukan aluminium arrow track agar siring arrow lebarnya konsisten 6 mm. Nah, kadang di proses inilah justru sering terjadi penyimpangan halus yang tidak terlihat. Tingkat kekencangan riser yang menjepit ujung arrow track juga bisa mengacaukan akurasi. Riser yang terlalu kuat menjepit ujung popor dan ujung arrow track akan membuat ujung popor mengecil dan mengacaukan kelurusan. Itu sebabnya, baut yang mengunci riser ke popor, saya buat menjadi sulit untuk dibuka, agar user crossbow tidak merubah-ubah kekencangan baut riser. Ketika kita melakukan cocking pada crossbow, riser tetap akan mengalami penciutan. Nah, penciutan ini harus diantisipasi sebaik mungkin agar tidak mengganggu kelurusan ujung arrow track. Sedangkan level kekerasan trigger pada konsep Al-Jazari crossbow dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari kurangnya pelumas pada bagian dalam trigger, latch yang kurang halus dan kurang miring ke depan, sampai lilitan surfing pada string yang kurang licin atau adanya lilitan surfing yang kasar dan lemnya terkelupas. Jika ketiga hal tersebut sudah dikoreksi, insya Allah, trigger akan menjadi empuk saat kita shoot. Begitulah sekilas gambaran tentang proses koreksi saya. Pada kenyataannya, proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan tidak langsung selesai begitu saja. Tetapi melalui proses bongkar pasang yang sangat menguras kesabaran dan ketelitian. Yang pasti, semua pekerjaan ini menghabiskan banyak waktu. Maka terkadang, saya merasa sangat sedih dan galau jika ada customer yang berprasangka buruk seolah saya santai dan sengaja memperlambat pengerjaan. Karena sebetulnya, jika semakin lambat saya mengerjakan pesanan, maka saya justru akan semakin merugi. Biaya operasional jelas jalan terus, sementara saya tidak punya waktu untuk istirahat apalagi bersantai bersama keluarga. Itu sebabnya, jika ada yang menghubungi saya dan bermaksud ingin masuk dalam antrian pesanan, saya akan menilai karakter calon pemesan terlebih dulu. Kita hanya butuh waktu sebentar untuk menilai apakah calon customer kita tipikal orang sabar menunggu atau tipikal manusia terburu-buru. Ada kehormatan dan harga diri saya di tiap-tiap karya saya. Itu sebabnya saya selalu berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa, tanpa perlu diminta. Oke, sekarang saya lanjutkan sesi pengujian tembak berikutnya.
Lihatlah, pengujian kali ini justru menghasilkan akurasi tembakan yang kacau dan semakin tidak konsisten. Untungnya trigger sudah jauh lebih empuk. Lalu di mana letak masalahnya? Sudah bisa dipastikan, masalahnya adalah kelurusan arrow track yang masih tidak konsisten. Kali ini, ketelitian kerja harus dimaksimalkan sampai level tertinggi. Saya menemukan sumber masalah utama yaitu area tengah arrow track menggembung, mungkin sekitar 0,5 milimeter. Tidak terlatih, mendeteksi cacat arrow track dengan hanya menggunakan penglihatan mata dan feeling tentu akan sangat sulit sekali. Cacat arrow track bisa saja tidak terdeteksi jika saya melakukan pengujian tembak langsung menggunakan arrow panjang khusus crossbow yang terbuat dari karbon. Maka, mulai dari sekarang dan seterusnya, pengujian tembak menggunakan arrow pendek adalah hal yang wajib sebelum crossbow dinyatakan selesai. Lalu, apa yang memotivasi saya untuk bekerja penuh totalitas sampai menghabiskan banyak waktu seperti ini? Bukankah jika saya kirim ke customer, belum tentu mereka akan menyadari kekurangan kecil semacam ini? Jawabannya adalah, karena saya selalu berharap, semoga di setiap crossbow yang saya kirim, kelak saya akan mendapatkan testimoni-testimoni yang bagus dari para customer. Itulah harapan saya. Mulai dari efektivitas, akurasi, dan pencapaian gemilang lainnya. Semoga dengan adanya penjelasan di video ini, para customer dan atau calon customer memahami konsep, tujuan, dan keadaan saya di balik layar, sehingga tidak berburuk sangka apabila saya lambat dalam proses pengerjaan crossbow. Sungguh, andaikan saya bisa menyelesaikan semua pesanan yang masuk dalam waktu singkat, maka saya pasti akan melakukannya. Bahkan saya punya rencana, kedepannya saya mentargetkan untuk membuat project ready stock sebanyak mungkin. Doakan saya ya teman-teman. Konsep dan alat kerja sudah ada, tinggal eksekusinya saja. Insya Allah. Oke, saya lanjutkan pengujian tembaknya. Sekarang arrow pendek hanya tersisa 2 batang lagi. Semua arrow sudah hancur dan patah. Ini adalah penentuan akhir. 1 arrow untuk 1 crossbow. Mantap jiwa! Hasil tembakannya akurat dan sangat meyakinkan. Hahaha. Ayo kita lanjutkan test shoot pada crossbow berikutnya. Mari kita saksikan bersama hasilnya. Yes, hasilnya sangat cantik dan grouping pemirsa. Selain trigger sudah lebih empuk, hasil tembakan juga jadi lebih akurat dan konsisten. Alhamdulillah. Sekarang, kedua unit crossbow ini sudah siap untuk di-finishing dan di-packing. 1 unit untuk dikirim ke Banten, Jawa Barat, yang satunya untuk dikirim ke Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 2 unit lagi, semuanya untuk dikirim ke Nusa Tenggara Barat. Tapi busurnya mau diganti dulu karena kesalahan dalam proses pengerjaan mengakibatkan busur menjadi patah. Terima kasih sudah menonton ya kawan-kawan, sukses selalu untuk kita semua.